Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian Scorpio Sun Moon Rising ya. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, bisa jadi ini bukan situasi kalian, jadi pesannya juga bukan untuk kalian. Oke? Baik, kita akan bahas kira-kira bagaimana situasi kalian selanjutnya ya. Kalau aku lihat di sini, selain Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus, di sini ada Aquarius. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kemudian aku juga melihat ada Libra. Aquarius itu energinya cukup kuat ya. Kemudian aku melihat ada Aries di sini. Libra dan Aquarius kuat ya energinya. Ada Gemini. Yaitu yang terlihat di sini kira-kira. Ada Pisces gitu ya. Oke, Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kalau aku lihat di sini, selanjutnya ini kemungkinan kalian itu akan kedatangan cinta baru sih, ya. Aku melihat cinta baru ini datang di saat kalian itu sedang tidak terlalu tertarik soal percintaan ya. Kalian lebih fokus untuk fokus sama pekerjaan kalian. Kalian lebih fokus untuk pencapaian hidup kalian di luar percintaan ya. Ya, jadi kayaknya kalian lagi enjoy menikmati pekerjaan, karir, atau mencoba peluang baru, bisnis atau apapun itu gitu ya. Pokoknya kalian lagi ingin memaksimalkan finansial atau materi kalian lah ya, pendapatan itu gitu. Karena kalian sendiri juga lagi males seperti yang aku bilang, sama yang namanya romance kayak gitu. Ini tidak lepas dari kekecewaan kalian sih ya, memang karena di sini juga ada Five of Cups dan ada Three of Swords gitu ya. Kalian memang baru mengalami kesedihan dan patah hati yang cukup berat gitu ya. Ada kesedihan yang cukup dalam, sakit yang cukup dalam dari situasi percintaan kalian yang terakhir ya. Situasi percintaan kalian yang terakhir, ya situasinya kayak gini, Three of Swords, Five of Cups gitu ya. Banyak masalah, banyak kekecewaan gitu. Dan situasi yang ada membuat kalian itu jadi kurang bergairah gitu loh ya, untuk membahas percintaan atau bahkan mencari atau membuka hati gitu, agak males kayaknya sih kalau yang terlihat di sini gitu ya. Nah, kalau aku lihat Six of Swords sama Ten of Pentacles, tetapi keputusan kalian itu justru mengantarkan kalian pada destiny kalian. Kalau aku lihat di sini ya, destiny ini soal kebahagiaan dalam, sorry ya kalau ini aku bilangnya dalam percintaan, dalam pasangan gitu. Jadi langkah kalian yang dilatar belakangi ini drama percintaan ini gitu ya, itu justru mengantarkan kalian pada ini, Ten of Pentacles ini yang menjadi destiny kalian gitu ya, bersama seseorang gitu. Jadi ngomongin Ten of Pentacles ini kebahagiaan dan juga kemakmuran sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya awalnya mungkin kalian itu lebih kayak, oh gue mau move on nih, Six of Swords di sini, move on untuk lebih bahagia, untuk hidup gue sendiri gitu, bahagia untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang mau move on ke arah kebahagiaan atau kebahagiaan yang lebih lagi, tapi fokus untuk diri sendiri sih, tidak fokus untuk move on mencari pasangan baru atau ya mencari gandengan gitu, atau mencari cinta lagi, atau membuka cinta lagi, membuka peluang untuk cinta baru masuk gitu, ya apapun itu gitu ya. Tapi lebih kayak move on, mau bahagia untuk diri sendiri, bukan yang berkaitan sama mencari pasangan atau pasangan dalam percintaan gitulah ya. Nah, di sini kalau aku lihat Six of Swords di sini awalnya kalian mau mengupayakan kebahagiaan kalian sendiri, tapi justru kalian akhirnya
dekat dengan destiny kalian itu, langkah kalian ya. Destiny dalam arti ini, pasangan untuk jangka panjang. Dan kalian itu kayak bisa bisa membangun partnership lah ya sama destiny ini gitu ya, sama orang ini gitu. Jadi ini potensi hubungan jangka panjang jelas ya. Hubungan jangka panjang ini untuk yaitu tadi, yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan sama kemakmuran finansial atau materi gitu. Karena kayaknya kalian itu juga kerjasama di situ kalau aku lihat ya. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada Three of Cups sama ada Prince of Pentacles. Kalau kalian menanti seseorang gitu ya, aku melihat pergerakan orang ini itu emang lama. Prince of Pentacles di sini orangnya lama ya, prosesnya untuk datang atau mendekati kalian gitu. Orangnya mungkin cenderung juga cuek, itu bisa jadi. Tapi saat kalian menunggu orang ini atau pengen banget orang ini datang untuk kalian, justru saat itu kalian kayak nggak kedatangan apa-apa gitu, tidak ada tanda-tanda kedatangannya saat kalian menunggu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, dia itu datang saat kalian itu mungkin sudah lebih take care pada diri kalian sendiri, sudah lebih mencintai diri kalian kalau aku lihat di sini ya. Jadi saat kalian mau move on nih untuk membahagiakan diri gitu ya kan, di situ justru orang ini datang gitu. Orang ini tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kemunculannya gitu. Saat ditunggu dia nggak datang, atau cenderung kayak tidak ada respon apa-apa, tidak ada gerak-gerik apa-apa gitu, stagnan gitu ya, kayak tidak ada perubahan apa-apa gitu. Pertemuan ini justru terjadi saat kalian sudah mencoba untuk mencintai diri kalian atau lebih memikirkan diri kalian lah ya, daripada daripada mengejar orang lain untuk melakukan itu pada diri kalian, kayaknya gitu. Jadi kalian disuruh memikirkan diri kalian dalam artian di sini adalah self love ya. Jadi maksudnya daripada fokus mencari-cari orang yang bisa melakukan itu untuk kalian, untuk mencintai diri kalian gitu, kalian disuruh untuk itu mencintai diri kalian dulu gitu. Jadi intinya sih kalau aku lihat di sini kayak mungkin ya, ini nggak harus semua dari kalian ya, bisa aja sebagian dari kalian itu fokus untuk, awalnya sih rencananya fokus untuk mencari orang yang bisa mencintai kalian gitu ya. Tapi dalam perjalanannya bisa jadi kalian itu cenderung hanya fokus untuk memuaskan orang, tapi kurang bisa memperhatikan diri sendiri gitu, atau cenderung mengabaikan diri sendiri hanya untuk memuaskan orang lain gitu. Nah, intinya di sini kalian harus caring juga sama diri kalian sendiri gitu. Karena di saat itu kalian akan ya menemukan tanda-tanda yang pernah kalian tunggu-tunggu ini gitu ya, kehadiran itu gitu ya. Eight of Wands sama The Star. Aku melihat di sini kalau kalian punya masalah gitu ya dengan pasangan kalian ya mungkin hubungan kalian sedang ya bermasalah atau off gitu ya. Tapi aku melihat di sini sih ini buat orang lama ya, jelas. Jadi buat kalian yang sudah punya pasangan atau hubungannya baru berakhir tapi udah punya pasangan, hubungannya belum berakhir lama-lama banget sih. Jadi kayak kalau aku lihat di sini mungkin hubungan kalian itu seperti renggang atau berakhir tapi seperti tidak benar-benar berakhir juga. Jadi kayak di situ semacam kayak gunung berapi gitu ya. Memang sebenarnya itu gunung aktif, cuman belum atau tidak menunjukkan tidak erupsi gitulah ya, misalkan tidak erupsi, tidak meletus gitu, cuman itu gunung aktif gitu. Jadi kayak hubungan kalian dari luar kelihatan kayak baik-baik aja, atau oke lah kalau nggak baik-baik aja kelihatan kayak ya biasa, nggak ada apa-apa gitu ya.
atau mungkin kelihatannya ya udah berakhir gitu, tapi di dalamnya itu sebenarnya itu masih aktif gitu, kayak kalian itu masih berurusan gitu. Tapi intinya di kartu Eight of Wands sama The Star ini aku melihatnya sih ini adalah perbaikan atau adanya komunikasi ya, harapan gitu ya, harapan hubungan yang lama itu membaik gitu. Jadi ada opportunity di situ, ada kesempatan di situ. Ada kesempatan hubungan yang pernah berakhir itu akan, ini sih lebih bisa jadi ke arah rekonsiliasi. Cuman kalian mau rekonsiliasi atau tidak itu terserah kalian ya. Jadi potensi yang aku lihat di sini, pertama memang ada cinta baru, ada potensi cinta baru, ada potensi orang baru hadir di hidup kalian. Dan ada juga potensi perbaikan hubungan lama yang renggang, off, atau berakhir gitu ya. Setelah hubungan itu berakhir, ada kemungkinan komunikasi di sini atau usaha untuk memperbaiki hubungan lah. Ada harapan, dan harapannya sebenarnya nggak kecil juga sih di situ. Di sini the Star ya, ini Major Arcana. Ini aku melihatnya harapan yang besar sih. Ada harapan atau kesempatan besar hubungan ini membaik sebenarnya, atau bersatu kembali. Semua terserah sama kalian, tetapi kalian masih dipersatukan kalau aku lihat di sini. Oke? Ya, itu yang terlihat di sini ya. Kemudian pesan lain yang aku dapat di sini untuk Scorpio Sun Moon Rising adalah tidak perlu terburu-buru atau memaksakan sesuatu harus segera terjadi gitu ya, karena segalanya bisa jadi memang terjadi di waktu yang tepat, katanya sih gitu ya, secara teori gitu. Cuman gini, iya sih, maksudnya kalau ngomongin soal buru-buru gitu, terkadang kalau kita mengejar itu, kayak kita nggak mendapatkan itu. Mungkin ada hal yang harus kita evaluasi. Ini bukan soal mengejar aja, mungkin ada hal lain dalam diri kita yang perlu dievaluasi dalam proses memanifestasikan itu gitu ya. Seperti itu. Kayak misalkan orang mengejar happiness, orang mengejar cinta dalam hidupnya gitu. Saat mereka mengejar itu kok kayak nggak dapat ya gitu. Ternyata dalam proses itu sebenarnya yang diminta adalah, pertama orang itu harus, yaitu hal yang harus dievaluasi yang akhirnya membuat mereka sadar pada akhirnya. Ya kalau sadar juga ya, masalahnya tiap orang mungkin beda-beda. Tapi dalam proses itu ada pelajaran sebenarnya. Sebelum orang itu bisa mencintai dirinya, dia sulit sih mendapatkan cinta yang dia harapkan gitu. Jadi dia harus menghadirkan itu dulu dari dirinya sendiri gitu ya. Kayak gitu. Itu cara dia memanifestasikan cinta ke hidupnya. Cinta lain ke hidupnya, dia harus mencintai dirinya dulu dengan tepat, bukan mengejar-ngejar itu dari orang lain. Kemudian soal happiness, mungkin saat orang mengejar-ngejar itu gitu ya, mengejar-ngejar gitu, kayak nggak dapat-dapat, setiap dikejar itu selalu berlari, kayak tidak pernah tertangkap gitu. Jadi bisa jadi pelajarannya di situ adalah mungkin jangan memandang happiness itu sebagai destinasi gitu, tapi pandang happiness atau kebahagiaan itu ya prosesnya gitu. Jadi kita sudah bisa memulai bahagia itu di detik ini saat kita mau bahagia. Bukan kita baru bahagia kalau kita punya pasangan, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kayak entah itu kapan terrealisasikannya gitu. Mungkin universe mintanya seperti itu. Bahwa kebahagiaan itu bisa dibangun dari diri sendiri. Jadi ini sebenarnya proses memanifestasikan kebahagiaan dan cinta, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Universe mungkin maunya kita memanifestasikan itu, terserah sih, ini menurut sudut pandang tiap orang ya. Apakah ini universe maunya universe atau memang sebenarnya ini ya bagian dari hukum di alam semesta ini sih sebenarnya gitu. Jadi kayak hukum-hukum di fisika gitu kan, itu hukum yang berlaku juga di semesta ini sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya
itu adalah salah satu cara memanifestasikan kebahagiaan di hidup kita juga. Mindset seperti itu ya maksudnya. Kayak kebahagiaan itu tidak dimulai dari apa yang kebahagiaan itu tidak dimulai kalau kita punya pasangan, punya ini, punya itu, tapi ya dimulai dari kita saat kita mau memutuskan bahagia. Disitulah harusnya ada usaha untuk bahagia dari mental level gitu. Nah itu sebenarnya sadar atau tidak, itu kita memanifestasikan kebahagiaan melalui cara itu, jalan itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya gimana ya, sebenarnya sih kelihatannya kita kayak nggak mengejar ya, padahal sebenarnya kita sedang menjalani proses manifestasi itu, manifestasi kebahagiaan dan cinta dalam hidup kita, kayak gitu sih ya. Jadi makanya itu yang aku bilang, terkadang kalau kita mengejar sesuatu terus nggak dapet kayak apa ya, kayak setiap kita mengejar itu selalu lari ya, tiap langkah kita ke depan, mereka atau apa yang kita kejar itu melangkah juga ke depan, jadi nggak pernah dapat gitu. Misalkan kalau nggak pernah dapat gitu, kayaknya ada hal yang harus kita evaluasi ya, ada hal yang harus kita evaluasi dalam proses manifestasi itu. Bisa saja yang kita harus evaluasi adalah mindset kita, sudut pandang kita gitu ya. Itu akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup, cara kita memanifestasikan hal itu tentunya, kayak gitu sih. Intinya kayak gitu kalau aku baca di sini ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal perfect timing itu, waktu yang tepat itu bisa jadi kita sih yang menentukan, karena itu tergantung proses masing-masing orang juga gitu. Seperti itu ya kalau menurut aku ya. Jadi kayak kita memanifestasikan orang A mungkin saat kita sudah berada di level tertentu juga gitu ya. Jadi itu semua kembali sama kita, itu kalau dari sudut pandang aku ya. Oke. Nah di sini ada pesan ini ya. Jadi kata cinta itu punya kekuatan untuk mengubah kehidupan gitu ya, termasuk kehidupanmu gitu ya. Jadi mungkin ini ada hubungannya sama Eight of Wands di sini kalau aku lihat, sama The Star ini ya. Pada akhirnya ada komunikasi di antara kalian, keterbukaan di antara kalian, dan itu memang punya kekuatan besar gitu ya untuk hubungan kalian sih, untuk perubahan hubungan kalian yang kalian anggap tadinya itu kayak tidak ada harapan gitu ya. Tiba-tiba komunikasi itu kayak membawa harapan besar, dan ya lumayan bisa memberikan kekuatan besar untuk kekuatan besar dari kata-kata itu, dari komunikasi itu benar-benar ya besar untuk mengubah hubungan kalian gitulah intinya ya. Jadi ini kayaknya sih berbicara soal keterbukaan. Pertama yang aku lihat, ini bisa orang baru yang terbuka ya pada kalian. Kedua, ini jelas ada orang lama, ada hubungan lama yang gagal ya di antara kalian, lalu ada keterbukaan untuk memperbaiki itu gitu. Dan komunikasi itu membawa dampak besar memang pada hubungan kalian ke depannya gitu kalau aku lihat di sini. Oke. Ya, selanjutnya kita akan baca dari Life as We Know It Oracle ya. Nah, ini ada hubungannya sama kartu caring loh ya, by the way. Ini ada hubungannya sama kartu caring. Ya. Sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya, gitu ya. Cintai dirimu ya, take care of yourself gitu. Karena kalian tidak bisa menuangkan sesuatu dari cangkir kosong. Cangkir kosong tidak ada airnya. Air itu adalah cinta. Jadi kalian harus mengisi cangkir itu dengan air dulu dong, dengan cinta dulu, yaitu dengan self love ya, cinta pada diri kalian. Baru kalian bisa menuangkan itu untuk orang lain, kayak gitu. Kalian lebih tahu lah cara mencintai orang lain dengan tepat gitu, setelah kalian sendiri sudah mencintai diri kalian gitu ya. Setelah kalian sudah membangun hubungan yang relatif baik dengan diri kalian gitu kalau aku lihat di sini, oke? Ya. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang mencari kebahagiaan, mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap.
dan terasa kosong kembali karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Seperti yang aku bilang, ini soal orang yang mengejar happiness, orang yang mengejar cinta sejati gitu. Mungkin dalam proses pengejaran itu, kalau orang itu, ya ini balik lagi ke perjalanan spiritual tiap orang berbeda ya. Cuman dalam proses itu bisa jadi orang itu menemukan sudut pandang baru ya, untuk mencintai dirinya, untuk membangun kebahagiaan itu dari dirinya melalui mental level, melalui mindset kayak gitu. Oke, itu aja dari aku untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Secara keuangan sebenarnya oke juga, karena aku melihat di sini ada Eight of Pentacles juga ya. Jadi kalian itu ingin fokus sama materi, dan itu ada hasilnya juga sih. Fokus sama materi daripada percintaan, dan itu ada hasilnya juga. Memang kecenderungan kalian terlihat defensif ya di sini kalau aku lihat. Queen of Swords, kayak defensif sama percintaan, lebih ingin memakmurkan atau menstabilkan situasi keuangan kalian, dan itu berhasil sih kalau aku lihat di sini. Jadi soal keuangan juga oke sih harusnya ya. Itu aja, jadi ya yang bagus semoga saja memang terrealisasikan gitu ya. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising aku pikir itu aja. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Scorpio.